Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Marhaban TV yang sedang melihat di streaming Marhaban di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di hari yang berapa? Yang keempat, kita bisa duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga. Ya, mudah-mudahan ketenangan meliputi kita semuanya dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Karena tidaklah orang yang duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga kecuali akan diampuni dosa-dosanya. Jadi tidak ada satupun orang yang mampir duduk di taman surga, di majelis ilmu, kecuali akan diampuni oleh Allah. Tidak ada satupun orang yang akan celaka. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar ya. Mudah-mudahan kita tidak celaka insyaallah. Kemudian juga bulan Ramadan kita kali ini ya, kalau seandainya andai kata bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir bagi kita, tentu ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk mempersembahkan prestasi yang terbaik ya kepada Allah Jalla wa'ala ya. Salah satunya adalah dengan qiyamul lail kita ya, salat malam kita ya. Ya, atau kalau dari sisi kenapa disebut salat tarawih, sebenarnya qiyamul lail, salat malam, tahajud gitu ya, tarawih sama itu juga. Iya. Hanya kalau qiyamul lail atau tahajud itu dilakukan di selain bulan Ramadan. Namun tarawih sebenarnya qiyamul lail, salat malam, sebenarnya tahajud. Hanya perbedaannya dilakukan di bulan Ramadan dan disunahkan untuk berjamaah. Ya, disunahkan untuk berjamaah ya. Bahkan ada keutamaan tersendiri manakala kita salat malam berjamaah ya, atau bersama imam sampai selesai imam dari melaksanakan salat malam, maka seperti orang yang melaksanakan salat semalam suntuk. Nah, pembicaraan yang kita bicarakan pada sore ini di ngilmu ya, ngabuburit berilmu berkenaan dengan sifat salat tarawih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kita, qudwah kita. Karena sebuah amalan yang kita lakukan tidak akan diterima kecuali kalau seandainya terpenuhi dua syarat, yaitu syarat ikhlas karena Allah Jalla wa'ala ya, dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi, mengikuti tuntunan dan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Ya, yang sempurna amalannya. Terus bagaimana yang dimaksud dengan baik amalannya, yang sempurna amalannya, yang selalu terus mencek bagaimana apa yang diperbuatnya itu sudah baik atau tidak ya.
Al-Fudail bin Iyad mengatakan apa? Akhlasukum wa aswabukum, yang paling ikhlas di antara kalian dan yang paling benar, yaitu yang paling meniru mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, praktek yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam ini tentunya kita ketahui ada waktu utama ya dalam melaksanakan salat malam. Ya, dalam melaksanakan salat tahajud, dalam melaksanakan salat tarawih. Tentunya kita paham bahwasanya waktu salat malam, salat tarawih, salat witir, salat tahajud itu juga ya dimulai dari setelah salat Isya sampai terbit fajar. Ya. Jadi tempat salat malam itu, tarawih itu antara salat Isya dan fajar. Berdasarkan dalil yang ditunjukkan di dalam hadis yang sahih yang dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat antara setelah selesai dari salat Isya sampai fajar 11 rakaah, 11 rakaat. Yusallim baina kulli rakaatain, Nabi mengucapkan salam setiap 2 rakaat, mengucapkan salam. Wa yutir biwahidah, dan Nabi berwitir dengan 1 rakaat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Begitu pula di dalam hadis Aisyah yang lain, semoga Allah meridai kepadanya, Aisyah berkata, ya, dari setiap malam itu dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah berwitir. Ya, kapan? Awal malam, pertengahan malam, akhir malam, dan diakhiri witirnya itu di waktu sahur, dan diakhiri atau sampai berakhir witirnya itu di waktu sahur. Nah, Ibnu Mundir, semoga Allah merahmati kepadanya, berkata, wa ajma'u ala anna ma baina salatil isya ila tulu'il fajr waqtul witr. Para ulama bersepakat bahwasanya antara salat Isya sampai terbit fajar itu adalah waktu untuk melaksanakan salat malam, ya, untuk melakukan salat tahajud, melakukan salat tarawih, melakukan salat witir. Adapun waktu salat malam yang paling utama, teman-teman, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa? Kapan? Sepertiga malam setelah pertengahan malam. Sepertiga malam setelah pertengahan malam. Gitu. Itu terjadi kapan ya? Di mana? Kapan saja. Gitu ya. Mau di bulan Ramadan, mau sebelum bulan Ramadan, itu yang paling utama. Dan yang dimaksud, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang membagi malam itu kepada 2 bagian. Berdiri di sepertiga dari pertengahan malam yang kedua. Bangun ya di sepertiga pertengahan malam yang kedua. Kemudian di akhir malam tidur. Jadi bangun di 1/6 yang keempat dan yang kelima. Artinya seperti itu. Dan tidur di 1/6 yang ke-6. Di 1/6 yang ke-6. Apa hujah dalilnya? Yaitu dari sahabat Abdullah bin Amr
semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, dulu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ibadah saum yang dicintai oleh Allah adalah ibadah saum apa? Daud. Ya. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat Daud. Yaitu dulu tidur di pertengahan malam. Dulu Daud tidur di pertengahan malam, bangun di sepertiga malam, lalu tidur di seperenam malam. Begitu sholat. Begitu pula dulu Daud saum sehari dan buka sehari. Nah, kalau seandainya kita ingin mempraktekkan sunnah ini, bagaimana cara kita menghitungnya? Bagaimana cara kita menghitungnya? Jadi menghitung waktu itu dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Makanya dulu ketika terlihat hilal malam itu, nah ketika mulai terbenam matahari. Bukankah begitu? Hilal sudah kelihatan jam 17.46. Sudah hilal bulan Ramadan, setelah sudah ditentukan oleh pemerintah, diputuskan terlihat hilal, kita akhirnya dari situlah mulai masuk terbenam matahari, itulah ya kita masuk awal bulan Ramadan. Di malam itulah kita masuk malam pertama bulan Ramadan, yang pada waktu itu saya jadi imam di sini ya, yang ada salat seperti itu pada waktu hari Rabu malam Kamis. Rabu malam Kamis. Nah, sekarang berarti malam 5 sekarang itu. Ya. Iya. Sekarang hari Ahad berarti malam 5. Berarti malam 5, malam ganjil, subhanallah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar itu ngadodoho, terus mencari dari awal bulan Ramadan, sudah ngadodoho untuk mencari satu malam yang lebih mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Coba bayangkan teman-teman, 83 tahun ketika kita mendapatkan malam di situ, keutamaannya sangat besar. Maka orang yang berakal, orang yang hatinya bersih tidak akan mungkin menyia-nyiakan malam yang lebih baik tersebut. Akan selalu bagaimana mengajak istrinya, ayo sholat malam, ayo kita ke masjid, bangunkan, banyak bawa keluarga, ajak sana keluarga, yuk. Karena ini merupakan suatu kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak akan mungkin seseorang cuek untuk mendapatkan malam kemuliaan. Gak mungkin. Kecuali orang-orang yang tidak tahu arti sebuah kemuliaan. Yaitu membutuhkan memang pengorbanan dari awal. Kita bersemangat, berupaya terus ngajak diri kita, ngajak orang lain menanti-nanti malam yang lebih baik. Bagi orang yang menanti-nanti malam ini dari mulai awal bulan Ramadan, sudah dipastikan dia akan mendapatkan malam tersebut. Tapi kalau seandainya dari awal bulan Ramadan juga sudah lalai, sudah biasa-biasa saja, sibuk dengan keluarganya, lebih mendahulukan kepentingan yang seperti itu, kebiasaan di hari-hari sebelum bulan Ramadan, masih sekarang juga seperti itu. Tidak demikian ya teman-teman yang dimuliakan Allah. Kesempatan ketika kita menemukan bulan Ramadan, kesempatan emas. Karena di bulan Ramadan itu bertabur berbagai macam bonus-bonus yang Allah sediakan. Dari diampuninya dosa, dari dibebaskannya dari api neraka. Tentunya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, bukan yang lalai, yang menganggap bahwasanya kita itu sama seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Tidak sama tentunya teman-teman yang dimuliakan Allah, memiliki keistimewaan tersendiri. Maka orang yang mendapatkan taufik dari Allah
ya akan selalu terus membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya. Bukan hanya sendiri kita sebagai seorang suami yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat malam, bukan, tapi diajak barengan. Seperti itu tentunya, kecuali yang sakit, ada udzur dan lain sebagainya tentunya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi waktu terbenam matahari mulainya itu dihitung dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Kemudian kita bagi kepada 6 bagian. 3 bagian pertama itu adalah pertengahan awal dari malam. Itulah yang dimaksud dengan pertengahan awal dari malam. Bangun setelahnya, artinya bangun di seperenam yang keempat dan seperenam yang kelima. Inilah yang dianggap dengan sulus, sepertiga malam terakhir. Itulah yang dimaksud dengan sepertiga malam yang terakhir. Kemudian tidur di sepertiga malam yang ke-6 yang terakhir. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, tidaklah menemui Nabi SAW di waktu sahur di sisiku kecuali Nabi SAW sedang dalam keadaan tidur. Dan Nabi SAW bangunnya itu di sepertiga malam seperenam yang kelima. Pas seperenam yang ke-6-nya Nabi beristirahat dulu, sehingga tidaklah Aisyah melihat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang istirahat, sedang tidur. Inilah langkah yang dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim untuk melakukan salat yang paling utama di malam hari. Salat malam inilah waktu di mana waktu ini adalah waktu yang utama pelaksanaan salat malam. Oleh karena itu insyaallah kita setelah latihan dari awal bulan Ramadan ini, setelah tarawih di awal waktu, di awal malam, nanti di waktu i'tikaf biidznillah tabaraka wa taala, semoga Allah memanjangkan umur kita dan sampai kita selesai saum di bulan Ramadan bisa menghidupkan malam ya, untuk mencari finishnya, akhirnya di bulan Ramadan itu dengan sebuah sunnah yang tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya, yaitu i'tikaf. Untuk disitulah kita menghidupkan malam, lebih bersemangat lagi untuk mengajak keluarga, sing-singkan lengan, ajak keluarga bagi yang sudah menikah ya. Tapi bagi yang belum menikah, para jomblo sayang tidak bisa menggandeng, aduh istrinya sayang sekali. Siapa ini? Siapa? Di sini ada yang jomblo? Enggak ada di sini, Pak, udah pada nikah-nikah, Masya Allah. Benar enggak ada? Ya. Intinya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi waktu yang utama itu demikian seperti yang dijelaskan barusan itu. Ya, seperti yang dijelaskan barusan gitu. Kalau mau kita urutkan masalah keutamaan melaksanakan sholat malam ya, atau keutamaan waktu melakukan sholat tarawih atau sholat malam atau sholat tahajud, atau ya, istilahnya itu adalah itu juga, hanya berbeda waktu saja dalam pelaksanaannya. Ada 3 tingkatan, ada 3 tingkatan sesuai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan yang pertama adalah tidur di pertengahan malam yang pertama. Tidur
di pertengahan malam yang pertama. Setelah sholat isya itu tidur. Kemudian bangun di sepertiga malam, ya, di sepertiga malam, di seperenam yang kelima. Kemudian tidur lagi di sepertiga malam terakhir, gitu kan, yang seperenam yang keenam. Sebagaimana hadis tadi, hadis Abdullah bin Amr bin As yang tadi kita bacakan, bisa dipahami. Kemudian tingkatan yang kedua, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah bangun di sepertiga akhir malam. Di sepertiga akhir malam. Ini tingkatan yang kedua. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rabb kami turun di setiap malam ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberi kepadanya. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku akan memberikan ampunan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun jika ada kekhawatiran untuk tidak bisa bangun di akhir malam, berpindah ke tingkatan yang ketiga, yaitu sholat di awal malam. Sholat di awal malam seperti yang kita lakukan sekarang. Setelah isya langsung kita sholat tarawih, gitu. Kalau ada kekhawatiran untuk tidak bisa bangun, gitu, di akhir malam, atau di bagian mana saja yang dimudahkan oleh Allah di malam hari, gitu. Itu adalah tingkatan yang ketiga. Hal ini berdasarkan hadis Jabir, semoga Allah meridai kepadanya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa an la yaquma min akhiril lail, barang siapa yang khawatir, takut untuk tidak bangun di akhir malam, falyutir awwalahu, hendaklah dia melaksanakan salat witir di awal malam. Wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhiril lail, barang siapa yang memiliki keyakinan bisa bangun di akhir malam, maka berwitirlah di akhir malam. Karena salat akhir malam itu masyhudah, disaksikan, wa dzalika afdal, dan itulah yang paling utama. Hal ini juga dibawakan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada 3 sahabat, yaitu Abu Darda, Abu Hurairah. Masing-masing pesannya itu sama, itu juga yang dipesankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awsani khalili bi thalasin. Jadi kekasihku yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan dengan 3 perkara. Nah, salah satunya disebutkan adalah untuk berwitir sebelum tidur. Untuk berwitir sebelum tidur. Ini bagi siapa? Bagi yang ada kekhawatiran untuk tidak bangun di akhir malam. Perlu ya ketahui bahwasanya sholat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh. Cek diri kita, apakah ini menjadikan suatu kebiasaan bagi kita? Iya, mudah-mudahan menjadi suatu kebiasaan. Karena ini yang dilakukan oleh salaf kita terdahulu yang soleh, insya Allah. Dan tentunya ini penting sekali bagi para penuntut ilmu. Insya Allah akan bisa menjaga mulutnya, akan lapang dadanya. Begitu pula para ustadz, ya, membutuhkan cas rohani, keimanan untuk sholat malam ini. Kalau seandainya kita
memiliki kebiasaan yang baik ini akan kokoh, akan kuat, akan istiqomah, akan Masya Allah. Dan efeknya dari ucapan yang akan dia ucapkan akan lebih berikan pengaruh berbeda dengan orang yang jarang untuk melakukan sholat malam. Begitu pula kita sebagai para penuntut ilmu, jangan sampai kita udah berpuluh-puluh tahun kita menuntut ilmu, tapi sekalipun tapi kita tidak membiasakan diri kita untuk sholat malam. Ya, makanya di bulan Ramadan ini untuk mengingatkan kembali agar ini menjadi suatu kebiasaan kita semuanya. Mungkin karena kesibukan kita dengan dunia membuat kita lupa atau pura-pura lupa akan keutamaan sholat malam, sehingga beberapa ada sholat malam, sholat yang wajib juga gak bisa, sering belum betong, kadang-kadang kesiangan begitu. Di bulan Ramadan ini diingatkan kembali kepada suatu hal yang karena dengan ibadah saum itu akan salah satu efeknya adalah akan mengembalikan kembali seseorang itu yang tadinya sudah terlena dengan urusan dunia menjadi kembali lagi teringat bahwasanya hidup bukan untuk dunia, bukan, tapi dunia itu sebagai pelantara, sarana untuk akhirat. Dengan beramal dan beramal, maka pendorong ketika kita menuntut ilmu itu untuk akhirat, bukan untuk apa-apa. Berdakwah, menjadi aktivis dakwah, untuk menjadi panitia, pendorong utamanya itu untuk menjadi fasilitas untuk sponsor yang dengan air minumnya, dengan buka puasanya, tidak ada pendorong yang mendorong seseorang kecuali itu semuanya. Karena menggunakan dunia ini sebagai sarana untuk akhirat dan mengharapkan apa yang di sisi Allah Jalla wa'ala. Bukan permasalahan dunia, pujian, takut celaan, bukan. Tapi ingin mendapatkan apa yang di sisi Allah Jalla wa'ala. Bukan rakus dengan apa yang di tangan manusia, bukan. Tapi rakus, bersemangat, berharap dengan apa yang ada di sisi Allah. Itulah pendorong yang mendorong diri kita untuk berdakwah, mendorong diri kita untuk memberikan bantuan kepada orang yang perlu untuk dibantu, mendorong diri kita untuk membaca Al-Quran, mendorong diri kita untuk sholat malam, bukan karena tujuan keinginan jiwa, ingin dipuji, ingin tenar, takut dicela, ingin dihormati, ingin dilayani, bukan sama sekali. Tapi dalam rangka untuk mendapatkan apa yang sangat besar di sisi Allah. Al-akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kebanyakan manusia lebih mementingkan dunia. Padahal dunia kalau didapatkan dari pujian itu gak ada manfaatnya sama sekali. Kalau seandainya lari dari celaan manusia, gak ada manfaatnya sebenarnya. Karena semua itu, segala keindahan itu ada, semua apapun yang ada di manusia. Kalau kita ingin rizki dari manusia, pembendarahan itu semuanya ada di Allah Jalla wa'ala. Untuk apa berharap kepada manusia? Ingin amplop umpamanya, untuk apa? Untuk apa? Gitu. Jadi ingin dipuji untuk apa? Karena tidak bermanfaat pujian orang itu, celaan orang itu, kecuali pujian Allah dan celaan Allah sebenarnya yang memberikan pengaruh kepada kita. Kalau seandainya manusia mengejek kita, memuji kita, sebenarnya tidak ada pengaruh efek. Kalau nanti di akhirat, tuh kamu itu kan ibadah itu ingin dipuji oleh orang, coba minta sama yang memuji kamu di akhirat itu, ternyata tidak ada manfaatnya.
Tidak ada. Yang manfaat itu adalah pujian Allah. Yang berbahaya itu siksaan Allah, celaan Allah. Kenapa kita memalingkan ibadah-ibadah kita yang mulia ini untuk manusia yang lemah, yang diciptakan dari nutfah, dari air mani yang hina? Untuk apa? Yang akan memuliakan kita itu manakala kita berbuat seperti kita menjadi aktivis dakwah, kita sebagai panitia, kalau dikasih uang bersemangat, kalau tidak dikasih uang melempem. Bukan untuk itu dari awal juga. Kalau dikasih amplop bersemangat, kalau tidak dikasih amplop melempem. Bukan itu, teman-teman yang dimuliakan Allah. Ini perlu diintrospeksi. Apa pendorongmu untuk menuntut ilmu? Apa pendorong Anda untuk menjadi panitia? Apa pendorong Anda untuk berkontribusi dalam dakwah ini? Apa tujuan Anda? Jangan nanti kita menganggap sudah berbuat sesuatu, tapi ternyata tujuan Anda karena itu tadi. Semangat kalau ada amplop. Ceramah keliling cari-cari yang ada amplopnya. Kalau dilihat amplopnya lebih tebal, baru bersemangat. Kalau tidak ada amplop, melempem. Teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, intinya bahwasanya salat tarawih ini hitungannya, jumlahnya adalah 11 rakaat. Tadi waktu yang sempurna adalah di sepertiga malam yang terakhir, atau dengan 3 tingkatan tadi itu waktu yang utama. Mau malam setelah di awal malam itu utama, ya. Mau ketika terbangun kapan saja di malam hari kemudian sholat, itu juga yang utama, atau di sepertiga malam itu juga yang utama, gitu. Itu juga yang utama, gitu. Semua itu yang tingkatan itu. Tapi yang paling utama itu tadi seperti ibadahnya Nabi Daud, ya, sholat malamnya Nabi Daud, ya. Ya, seperti itu yang paling utama. Dan insya Allah biidznillah kita melakukan yang utama juga setelah sholat isya yang utama. Tapi semakin kita berusaha untuk lebih utama lagi, ya udah agak di sepertiga malam. Dan itu yang akan kita lakukan biidznillah tabaraka wa taala ketika sedang i'tikaf. Nah, sholat berapa rakaat hitungannya? Jumlahnya 11 rakaat. Ini yang paling sempurna. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah di bulan Ramadan dan tidak pula di selain bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Tidak lebih daripada 11 rakaat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi terdapat juga dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat. Nah, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, dari hadis Aisyah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat, witir dengan 5 rakaat. Tidak duduk dalam sesuatu itu, ya, dalam 5 rakaat itu kecuali akhir rakaat duduknya itu. Berarti terus saja 5 rakaat berarti kembali 2
dua rakaat, terus 2 rakaat. Setelah itu jelas 2 berapa? 6. Baru tambah 5. Hah? 2 lagi. 2 berarti 8. Nah, witirnya 5. Jadi 13. Nah, ketika witir 5 ini tidak duduk kecuali di akhir saja duduknya, kemudian salam. Bisa dipahami? Itu 13 rakaat jadinya. Juga terdapat di dalam hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai padanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam itu 13 rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Nah, para ulama berselisih pandangan dalam 2 rakaat dalam beberapa riwayat tersebut yang di 13 rakaat. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha mengkabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan dan juga di bulan yang lainnya. Lalu di antara ulama ada yang berpandangan yang dimaksud 2 rakaat yang 2 rakaatnya itu adalah sunnah sholat isya. Ada juga yang mengatakan di antara para ulama yang dimaksud dengan 2 rakaat yang 2 rakaat itu adalah sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum sholat fajar. Ada juga di antara para ulama yang berpandangan itu merupakan 2 rakaat yang ringan yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai pembuka dengan 2 rakaat yang ringan itu untuk melaksanakan sholat malam sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis, dan inilah yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi tentunya wallahu ta'ala a'lam, yang paling nampak bahwasanya ternyata sholat malam itu bervariasi. Tapi keumuman kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah 11 rakaat. Tapi kadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 13 rakaat. Jadi menggabungkan semua hadis itu lebih pantas, lebih pas. Variasi dalam sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang, tapi yang paling banyak yang dilakukan oleh Nabi adalah 11 rakaat. Tapi kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan 13 rakaat. Ya. Kemudian teman-teman, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam melakukan sholat malam itu, ketika sudah Allahu Akbar, maka Nabi SAW membuka atau dengan istilah membaca istiftah sebelum membaca surat Al-Fatihah dan surat, Nabi membuka dulu ya, yang dinamai dengan istiftah. Dalam hadis Aisyah dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari membuka salatnya ya setelah Allahu Akbar, sebelum membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang sekali yang Rasulullah lakukan, membukanya itu dengan Allahumma Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard alim al-ghaibi wasyahadah alim al-ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalif fa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau biasanya kan kita Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Nah, kalau di malam hari ketika kita
sholat malam, sholat taraweh dibuka oleh Nabi SAW sebelum sholat surat Al-Fatihah itu ini dulu. Ya Allah, pengurus Jibril dan Mikail dan Israfil, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkau yang memutuskan antara hambamu dari perkara yang mereka selisihkan. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dengan apa yang diperselisihkan padanya dari kebenaran, ya, dengan izinmu. Berikanlah bimbingan kepada kebenaran dari apa yang diperselisihkan oleh mereka dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau yang memberikan hidayah kepada orang yang Kau kehendaki ke jalan yang lurus. Ya, makanya mungkin orang yang selalu berdoa ini senyum dengan kejadian-kejadian perselisihan yang terjadi. Insya Allah tidak terbawa suasana, karena selalu memohon kepada Allah untuk minta petunjuk kepada Allah dari apa yang diperselisihkan, minta petunjuk dari kebenaran yang banyak manusia perselisihkan. Di antaranya mohon di sepertiga malam berdoa begitu, ya akan dikabulkanlah insya Allah. Ini yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu ini, dan tidak akan terjadi kalau insya Allah apa yang membuat senangnya syaitan dengan adanya perpecahan. Ya, perpecahan itu dari syaitan. Gang bersatu itu di atas kebenaran, bukan berkumpul di atas keburukan. Sudah tahu ada keburukan di situ terus saja berkumpul. Tidak. Kesatuan itu manakala berada di atas kebenaran. Yang menjadikan perpecahan itu karena syaitan. Karena ada sesuatu hal keburukan yang itulah yang menyebabkan perpecahan. Karena mengikuti ajakan syaitan dan mengikuti ajakan jiwa yang buruk. Ya. Kemudian Nabi SAW kalau tidak membaca istiftah tersebut, kadang Nabi SAW membaca istiftah yang lain. Apa? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna, antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qaulukal haqqu wa liqa'ukal haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq was safa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Ini kadang Nabi SAW kata, kadang yang tadi, kadang ini, bervariasi. Itu juga dengan variasi seperti ini perlu dihafalkan oleh kita semuanya. Itu akan menjadi suatu kebiasaan yang karena sudah biasa hafal, jadi akhirnya jadi suatu kebiasaan, jadi sehingga tidak bisa merenungi apa yang dibaca. Tapi dengan bervariasi akan merenungi apa yang dibaca, akan menambah kehusuan juga di dalam melaksanakan sholat. Begitu. Kemudian juga yang praktek sifatnya Nabi SAW di dalam melaksanakan sholat tarawih itu memperpanjang berdirinya. Begitu pula ruku dan sujudnya. Kalau kita baru diperpanjang aja udah ngagoh-goh, gitu. Sebagai isyarat diperpendek. Betul? Bukan kita, sebagian manusia, sebagian orang, gitu. Begitu. Nah, praktek yang dipraktekkan oleh Nabi, contoh Nabi SAW, diperpanjang bacaannya. Ya kalau seandainya kita masih belajar, ya kalau di pesantren mungkin
biasa untuk 1 juz 2 juz itu biasa, tapi di masyarakat belum biasa, dilatih sedikit demi sedikit ya dilatih. Sekarang mah masih agak menyesuaikan dulu, ayatnya nggak terlalu panjang untuk belajar dulu karena bukan orang pesantren kita ya. Nanti kalau udah terbiasa, seolah-olah kita berpesantren itu di waktu i'tikaf, insya Allah agak ditambah panjang. Yang jelas menumbuhkan rasa rindu dulu, bagaimana nikmatnya ibadah dulu. Ya wajarlah kalau seandainya tidak nikmat dalam beribadah, yang dibaca juga kulhu lagi, inna atayna lagi. Ya bagaimana menjadikan adanya suatu kerinduan untuk melakukan sholat malam. Kalau seandainya sholat malam yang dibacanya itu lagi. Mesti bervariasi tentu aja. Berusaha kalau yang mau menjadi imam ya harus para penghafal Al-Quran, harus para penuntut ilmu, diberikan kepercayaan untuk menjadi imam taraweh, orang-orang yang pantas untuk menjadi imam. Banyak di kalangan para penghafal Al-Quran, tinggal kita ambil, bakal senang, tidak usah membutuhkan bayaran kok. Tidak semuanya, keinginan semuanya harus bayar seolah-olah kalau menjadi imam mesti dibayar. Tidak demikian ya ikhwah. Karena dengan melaksanakan salat malam itu menjadikan hafalannya menjadi kokoh dan kuat, senang malah. Tinggal cari para penghafal Al-Quran, ganti imam yang biasa itu dengan yang hafal Al-Quran. Jangan itu lagi. Bikin kita tidak khusyuk, bikin kita tidak nyaman, bikin kita membuat pingin udahlah sendiri aja salat malamnya, walaupun tetap jangan begitu. Tetap aja kita harus berjamaah bersama imam. Kita sabar dengan imam sampai selesai, walaupun tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Walaupun tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita mesti tetap dalam rangka mengamalkan sunnah yang lain, berjamaah, menjadi makmum yang baik kepada imam sampai selesai. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan Al-Qur'an ketika sedang di salat malam, ketika sedang salat tarawih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak cepat, pelan-pelan, tenang, dihayati. Begitulah sifat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya, memotong-motong satu ayat, tidak disambung satu ayat, langsung, biar cepat mungkin, biar 7 menit salat malamnya. Bahkan ada yang 2 menit katanya, ada yang 3 menit katanya. Enggak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berdiam, setelah selesai satu ayat diam dulu, lanjut lagi satu ayat diam dulu, begitu seterusnya. Jadi berhenti di setiap ayat, Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila melewati ayat tasbih, Nabi bertasbih. Apabila melewati ayat permintaan, Nabi meminta. Ketika melewati ayat minta perlindungan, Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Hal ini berdasarkan hadis Hudzaifah. Dia menceritakan dulu solat bersama Nabi SAW. Lalu Nabi melakukan solat sampai apa? Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Dia hampir kalau udah 100 ayat, Nabi bakal berhenti di situ. Ternyata dilanjut.
mungkin satu surat. Ternyata dilanjut beberapa surat, saking panjangnya. Namun Nabi SAW itu ketika membaca itu begitu tenang, santai. Apabila lewat ayat tasbih, bertasbih. Lewat ayat permintaan, memohon. Ketika lewat ayat perlindungan, minta perlindungan. Itu prakteknya yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian praktek yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat tarawih itu adalah setiap selesai 2 rakaat salam. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan 4 rakaat baru salam. Tapi kalau kita menjadi makmum yang 4 rakaat, jangan menyelisihi. Tetap aja 4 rakaat walaupun tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau jangan begitulah. Bukan yang pas yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang pas yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah setiap 2 rakaat mengucapkan salam, lanjut lagi 2 rakaat mengucapkan salam. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar berkata, berdiri seseorang, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana melakukan salat malam?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Salatul lail masna masna." Jadi salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khifta as-subh fa utir bi wahid. Apabila khawatir datang salat subuh, diganjilkan dengan 1 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksud dengan 2-2 itu adalah salat 2 rakaat lalu mengucapkan salam setelah 2 rakaat, bukan melaksanakan salat 4 rakaat secara keseluruhan, bukan begitu. Itu salah paham. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat tarawih, salat malam, salat tarawih setelah 2 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu berdiri 2 rakaat lagi. Setelah selesai salam 2 rakaat, Nabi diam agak lama diamnya, sehingga disangka mungkin oleh orang 4 rakaat, baru 4 rakaat, baru 3 rakaat, disangkanya seperti itu. Karena betul ada hadis dari Aisyah yang 4 rakaat itu jangan ditanya bagaimana bagusnya dan indahnya begitu dan panjangnya. Dibawakan hadis ini umum, sedangkan dijelaskan oleh hadis Ibnu Umar dibawa yang umum kalau berdasarkan kaidah usul fikih kepada muqayyad yang terikat, yaitu salat malam itu 2-2. Makanya bisa digabungkan antara 2 hadis yang seolah-olah dikompromikan, 2 hadis yang seolah-olah bertentangan. 4 rakaat itu dengan yang 2-2 itu bisa dikompromikan. Jadi Nabi SAW itu inti asalnya sholatnya itu 2 salam, agak sejenak berhenti, tuh ya, kemudian dilanjut lagi 2 salam, ya, kemudian 2 salam agak berhenti, sehingga itulah yang dimaksud 4 rakaat itu adalah sholatul lail masna masna. Salat malam itu 2-2. Kembali kepada asal. Ya. Itu contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tata cara yang tarawih yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini lebih utama dibandingkan yang salah memahami. Tentunya ini lebih utama yang 2-2 itu. Walaupun tatkala kita melihat ada perbedaan, ya kita harus toleran dengan perbedaan tersebut. Ya ikut aja. Karena kita bukan imam,
Tapi kalau kita jadi imam, berusaha untuk menyampaikan, saya mau sholat dua-dua. Nah, toleran. Tapi ketika kita sendiri yang jadi imam, dua-dua. Ketika kita jadi makmum, ngikutin bagaimana imam yang melakukan. Bisa dipahami. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara yang kadang dilupakan oleh kaum muslimin adalah sunnahnya kunut di waktu witir. Tapi ini dilakukan kadang-kadang, bukan seterusnya, tapi kadang-kadang. Jadi kunut itu yaitu banyak berdoa di situ, dimulai dari hamdalah dulu, bernyanjung Allah dulu, kemudian berdoa, berdiri, dilakukannya itu setelah ruku. Di waktu witir setelah ruku, dilakukannya itu setelah ruku. Ada juga mengatakan sebelum ruku, dua-duanya bisa dilakukan. Mau sebelum ruku, tapi yang tentunya yang lebih utama adalah setelah ruku, karena pas pilihan setelah ruku itu dengan setelah sami Allahu liman hamidah, ada pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, gitu kan? Baru setelah itu berdoa meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Dan insya Allah nanti kita pun ada seperti itu nanti di waktu i'tikaf. Karena bukan keseringan, di waktu-waktu kadang gitu, bukan sering tapi kadang kala gitu, kadang kalanya. Nah, masalah kunut ini begitu, masalah kunut ini ya, kan kadang apakah ketika sedang kunut mengangkat dua tangan, ada masalah di sini. Yang benar adalah mengangkat kedua tangan. Ketika kunut mengangkat kedua tangan. Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Umar. Demikian juga di sisi Al-Baihaqi dan mensahihkannya. Dan bahwasanya Al-Baihaqi rahimahullah mengatakan bahwasanya kelompok para sahabat mereka mengangkat tangan-tangan mereka di waktu kunut. Ya seperti itu. Ya, kemudian juga permasalahan yang lain, apakah mengusap wajah dengan dua tangan setelah doa kunut? Yang benar tidak disunahkan untuk mengusap wajah setelah selesai dari berdoa, karena tidak ada dalil sama sekali. Adapun perkataan Umar bahwasanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di waktu berdoa kemudian mengasap wajahnya, hadisnya adalah dhaif. Dan juga syahid-syahid yang lainnya juga sama dhaif. Ya, dhaif. Jadi yang sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut itu ya ketika sholat malam, ketika sholat taraweh, qiyamul lail, ya, di kadang-kadang bukan di seringan gitu, kadang-kadang gitu ya. Ya, ketika setelah berdoa itu ya betul mengangkat dua tangan namun tidak mengusap wajah setelah berdoa. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW dan juga tidak ada contohnya juga dari para sahabat. Tidak dalam kunut witir dan tidak pula dalam yang lainnya. Tidak dalam waktu sholat maupun di luar sholat tidak ada mengusap wajah. Pernah Imam Malik ditanya tentang seseorang yang mengusap wajah dengan dua telapak tangannya ketika berdoa, maka Imam Malik mengingkarinya. Kata Imam Al-Marwazi dan adapun Imam Ahmad bin Hambal telah menceritakan kepadaku Abu Dawud, dia berkata, aku mendengar Ahmad, ditanya tentang seseorang yang mengusap wajahnya apabila selesai witir, maka
Imam Ahmad menjawab, aku tidak mendengar sesuatu pun padanya. Ya, kata Marwazi, dan aku melihat Ahmad tidak melakukannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya mengusap wajah dengan dua tangannya tidak ada padanya yang menunjukkan kecuali satu hadis atau dua hadis, tapi satu hadis dan dua hadis itu tidak bisa dijadikan hujjah dalam pengamalan karena lemahnya itu. Ya. Intinya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai sholat witir yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat tarawih diakhiri dengan witir, maka apabila telah mengucapkan salam dari witirnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca apa? Subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, gitu, seperti itu. Subhanal malikul quddus, gitu. 3 kali. Pelan-pelan di yang pertama, di yang kedua, yang ketiga suaranya agak dikencangkan kedengaran. Begitu. Di dalam seperti itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti sekarang sholat malam sudah selesai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai ya? Ya, cukup. Cukup. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, ya, fal yatafaddal maskura, ya.